kembali ke hitan, kita kembali ke definisinya. Definisi hitan itu memotong kulup ya atau kulit bagian luar depan dari glans atau kepala penis atau kulit yang lebih panjang, biasanya itu kita namanya foreskin, kulup ya bahasa Indonesianya. Nah, ini yang dipotong ya. Kenapa sih disunat? Gitu kan? Nah, pertama banyak alasannya. Pertama alasan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang BSMI, Ruang Inspiratif dan Edukatif. Hari ini Ruang BSMI berkunjung di tempat praktek Dr. Hendy. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Saya tim BSMI berkunjung ke tempat praktek beliau. Alhamdulillah dia mempunyai praktek sunat. Nah, praktek sunatnya itu namanya pendekar sunat, teman-teman semua. Pendekar sunat. Dan hari ini kita akan membahas, akan mengupas tuntas tentang manfaat sirkumsisi ya dok ya. Teman-teman, nanti di akhir ini, di akhir sesi kita nanti ada pertanyaan, 2 pertanyaan dan akan dapat hadiah. Hadiah apa itu? Ini lah insya Allah. Wah, udah disiapin sama dokter nih, udah siapin dari pagi hari. Kita insya Allah ini ada yang punya anaknya yang mau hitan, insya Allah Dr. Hendy menyediakan beberapa metode sunat ya, metode sunat tepatnya di depan Diputar balik depan Polsek Ciruas. Diputar balik depan Polsek Ciruas. Nah, baik dokter. Siap. Hari ini udah nyuat berapa dok? Hari ini alhamdulillah sudah 2 Dua anak yang dihitan. Luar biasa. Dengan metode apa hari ini? Kita nyebutnya jurus 3. Jurus 3 betul. Nah, jurus 3 flash sealer. Jurus 3. Iya. Flash sealer menggunakan laser plus lem. Berarti nggak dijahit tuh ya? Nggak jahit. Jadi masya Allah ya. Nih laser nih, ada harganya, ada hadiahnya. Promo dari kita. Kamu ya? Nggak apa-apa. Kan Pak Anton dia punya channel. Baik teman-teman. Ya hari ini memang kadang banyak orang yang bertanya, mana sih? Kadang dok, ada yang non muslim juga ikut sunat. Betul. Atau kan katanya, banyak manfaatnya katanya buat kesehatan. Dokter, gitu. Yang ditanyain teman-teman di sini, terutama orang-orang non muslim juga banyak yang ikut sunat. Karena ada yang ikut hitan ceria di BSN waktu pernah sekali Pak dokter. Oke. Nah, manfaat buat kesehatannya Pak dokter. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini nyebut apa nih? Ini para pecinta ruang BSMI. Oh, baik. Para pecinta ruang BSMI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini pecinta ruang BSMI berarti tahu dengan moto kita ya. Iya. BSMI, selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Masya Allah ya. Baik. Ini tempat praktek saya, sekaligus juga di lantai 2-nya kantornya biasanya Kabupaten Serang. Ketuanya Pak Antoni. Saya mantan aja. Nasihat sekarang. Oke. Baik. Ke hitan ya, kembali ke hitan, kita kembali ke definisinya. Definisi hitan itu memotong kulup ya atau kulit bagian luar depan dari glans atau kepala penis atau kulit yang lebih panjang, biasanya itu kita namanya foreskin, kulup ya bahasa Indonesianya. Nah, ini yang dipotong ya. Kenapa sih disunat? Gitu kan? Nah, pertama banyak alasannya. Pertama alasan agama. Nah, bagi muslim pasti nih agama. Karena pertama Nabi kita bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang pertama kali manusia yang pertama kali diwajibkan untuk berkhitan. Sama siapa khitannya? Sunat sendiri. Sunat sendiri pakai apa? Pakai kampak. Nah, riwayatnya begitu, pakai kampak. Ya, kalau di sini saya nyunah tapi nggak ikut pakai kampak. Ya, pakai metode yang ada aja yang udah modern ya, seperti ya, yang bisa itu tidak berdarah-darah. Nah, Nabi Allah Ibrahim sunat sendiri pakai kampak. Masya Allah saking taatnya beliau. Ya, beliau ini Nabi Ibrahim alaihissalam kita kenal sebagai orang yang mencintai Allah ya, dan lebih dari segalanya ya. Diperintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke Makkah waktu itu masih lapangan tandus ya, ditaati.
disuruh khitan, ditaati. Diperintahkan menyembelih Ismail, ditaati. Masya Allah, luar biasa ketaatan yang mungkin nggak bisa kita tandingi gitu ya. Iya. Nah, ini khitan salah satu sunnah yang diajarkan oleh beliau alaihissalam. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, teladan kita juga mengingatkan bahwa di dalam Islam ada 5 sunnah. Sunnah untuk kebersihan, sunnatul fitrah. Yang pertama berkhitan. Oh, berkhitan. Pertama berkhitan. Buat perempuan maupun laki-laki. Perempuan juga sunnah itu, Dok? Sunnah. Oh, iya. Sunnah kemuliaan, sunnah bagi perempuan. Ya. Dan wajib bagi laki-laki. Wajib ya? Wajib sebenarnya. Namanya sunnah. Judulnya sunnatul fitrah. Oh, Sunnah itu bukan yang dikerjakan dapat pahala kemudian ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah itu kemuliaan. Rasul kita mengajarkan sunnah, ya kemuliaan, ya mengikuti sebagai pengikut Rasulullah. Nah kita sebagai pengikutnya maka wajib mengikut beliau. Gitu. Jadi mengartikan sunnahnya itu bukan nggak apa-apa nggak dikerjain, ya, wajib. Ya. Ya, sunnah fitrah pertama berkhitan. Kedua mencukur bulu kemaluan. Ya, ketiga menggunting kuku. Keempat gunting rambut. Apa tuh? Ya, mencukur kumis, merapikan jenggot. Ya. Yang kelima tadi kuku belum? Udah kuku. Ya. Kemudian bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Ya, bulu ketiak dicabut. Nah, jadi ini kita alasan pertama yang paling banyak karena di Indonesia ini mayoritas Muslim, angka yang tercatat setahun itu ada sekitar 2,3 juta anak yang dikhitan. Se-Indonesia, bukan di sini. Kalau di sini saya nggak kepegang. Saya kira dokter udah nyunatnya 1,3 juta. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dok punya cabang banyak. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya dari ketua BSMI. Ya, 2,3 juta anak yang dihitan setiap tahunnya di seluruh Indonesia oleh berbagai praktisi hitan. Ya, ada yang medis, ada yang paramedis, ada yang masih hitan tradisional, ya. Tapi kayaknya nggak ada yang hitan sendiri. Nggak ada kayaknya. Nggak ada isi kecil. Ya, Mai mualaf pun nggak ada yang hitan sendiri kayaknya. Ya, ada dari agama ya, sisi agama. Kemudian ada juga budaya. Ya. Nah, budaya ini beda-beda nih. Kalau orang Jawa, ya, biasanya dihitannya udah SD kelas 3 ke atas. Bahkan ada yang sampai SMP baru hitan. Orang Jawa gitu. Nah, tapi ada keuntungannya. Ketika yang dihitan ini sudah cukup mengerti tentang hitan, biasanya lebih sabar, tidak nangis. Tidak ngamuk. Iya. Tapi kalau ngamuk sulit juga megang itu, ya. Kalau udah dewasa ngamuk, aduh repot juga. Kan? Tapi sini ada solusinya. Promosi lagi nih. Sini ada solusi, ada strap buat menahan kakinya. Oh, iya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang Serang nih? Kalau orang Serang mulai dari umur balita, 2 tahun 3 tahun, orang tuanya mau lagi mungkin ada rezeki sunat, ya. Atau udah mulai masuk TK, dihitan, ya. Dok, ngomong-ngomong orang Serang, dokter orang Serang sunatnya berapa tahun? Saya waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oke, itu bukan rahasia. Nah, orang Serang tadi ya usia balita sampai usia sekolah. Ya, jarang ya sampai kelas 5, kelas 6 baru sunat. Biasanya di bawah kelas 3 anak orang Serang. Nah, ada untuk ruginya, kalau lebih keuntungannya dari segi kesehatan lebih awal dihitan lebih bagus. Ya. Lebih dihitan lebih bagus. Jadi mencegah penyakit-penyakit yang berada di penis itu lebih awal. Nah, kerugiannya bukan kerugian sebenarnya, tinggal kita kondisikan adalah pengkondisian anak pada saat prahitan, kemudian pada saat hitan dan pasca hitannya yang lebih ekstra sebenarnya kalau pada anak-anak yang tanggung. Nah, adapun kalau orang Arab Ning di Arab Saudi ya, Saudi dan Arab itu dihitan mulai umur 7 hari. 7 hari sampai 6 bulan. Tega. Justru keuntungannya kalau dihitan lebih awal 7 hari sampai umur 6 bulan itu, pertama anak bayi itu jujur. Jujur ketika dia dibius suntik dia nangis. Ya, disuntik nangis blocking, kemudian ya, bius meningkarnya dia nangis. Setelah biusnya berjalan, dia nggak kerasa sakit, dia diam. Bisa ngedot, bisa nyusu, bisa main-main gitu ya, ketawa-tawa sama orang tuanya. Sampai hitan selesai, dia lagi nangis. Dia hanya sakit kalau benar-benar sakit baru dia nangis, kejujurannya. Keuntungan kedua kalau kita masih bayi, ya. Nah, apalagi kalau BB-nya masih susu ibu ya. Nah, itu bondingnya dengan ibunya kuat banget. Ya. Anak ini nangis, anak bayi itu nangis kalau ada beberapa hal. Pertama, dia karena sakit. Dia akan nangis. Bayi nangis itu karena sakit pertama. Kedua, pup. Pup ya. Ketiga, pipis.
Pipis ya. Pipis bisa digabung jadi satu. Yang keempat lapar. Lapar. Nah, itu ya penyebab bayi itu nangis ya, kesakitan. Kemudian apa tadi, lapar ya? Lapar. Yang ketiga pup atau pipisnya. Itu 3 hal ini. Kalau dia udah nyusu, kemudian dia nggak demam, nggak ada yang sakit, mungkin dia ada kotoran tuh pupnya, dia nggak nyaman. Ketika diganti, biasanya nangisnya selesai. Nah, juga sama dengan yang hitan nih. Pada saat dia kesakitan, habis sunat, kita sarankan susuin dulu. Gitu. Susuin dulu tuh sama mamanya. Ya. Nah, sama mamanya disusuin, selesai nyusu, biasanya anaknya tidur. Ya, berapa kali pasien saya yang masih bayi itu dibawain obat untuk anti nyerinya. Pas kontrol hari kelima, hari ketiga, datang obatnya masih utuh. Iya. Saya tanya, Bu, obatnya utuh? Iya, nggak dibuka dok, masih segel. Kenapa? Abis disusuin anaknya tidur nggak nangis. Oh gitu. Udah selesai. Jadi aman ya kalau. Iya, jadi lebih jujur anak itu. Dan ternyata nggak ribet. Bayangan kita kan surat bayi nanti ribet, kasihan. Justru pas hitan lebih awal, umur sebulan, 7 hari, 2 bulan, 3 bulan, sebelum tengkurap lah sarannya saya ya. Nah, itu pertama anaknya jujur nggak rewel. Yang kedua, dia sembuhnya lebih cepat. Masa penyembuhan luka hitam itu, luka hitam, luka steril, luka bersih, itu antara 10 sampai 30 hari. Kalau pada bayi 10 hari itu bisa sembuh. Ya, 14 hari lah sembuh sempurna, insya Allah.